Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Farini Baca Asyafi'i dengan NPM 2359201037 dari kelas 6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh dosen Bapak Abu Jihad Plaza Eskom MTI. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat sebuah dashboard untuk Dinas Lingkungan Hidup, yang mana dashboard ini dirancang sebagai media penyajian data yang dapat membantu kepala dinas dalam melihat kondisi timbunan sampah secara lebih cepat, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, data yang digunakan yaitu data timbunan sampah yang memuat informasi mengenai provinsi, kabupaten, atau kota, jumlah timbunan sampah harian, serta jumlah timbunan sampah tahunan. Oke, langkah yang pertama di sini kita masuk ke dalam Google Looker Studio-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk ke dalam Data Studio atau ke Google Looker-nya itu. Kemudian di sini saya klik buat laporan untuk membuat halaman barunya, membuat laporan baru. Selanjutnya, memasukkan datasetnya. Berhubung dataset saya berbentuk Excel, di sini pilih yang Microsoft Excel. Kemudian pilih yang data sampah ini. Kemudian klik tambahkan. Tambah ke laporan. Nah, di sini datasetnya sudah masuk. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan teks atau judulnya. Untuk judulnya di sini saya akan beri nama Dashboard Data Timbulan Sampah. Kemudian di sini saya akan mengedit terlebih dahulu. Sudah jadi, di sini saya akan membuat scorecard yang menampilkan total timbulan sampah harian, total timbulan sampah tahunan, jumlah provinsi, dan jumlah kabupaten kota. Yang pertama di sini saya akan membuat total timbulan sampah harian terlebih dahulu. Di sini klik tambah diagram, kemudian pada kartu skor ini klik yang total. Kita taruh di sini. Di bagian penyiapan ini, pada kolom utama kita pilih yang matriks, kemudian di code account ini pilih yang timbulan sampah harian. Untuk agresinya kita pilih yang sum. Di sini saya akan tambahkan judulnya. Total timbulan sampah harian. Untuk scorecard yang selanjutnya saya menduplikat dari scorecard sebelumnya. Sini. Ini untuk yang total timbulan sampah tahunan. Di sini saya ubah dulu judulnya. Di bagian matriksnya pilih yang timbulan sampah tahunan. Untuk agresinya juga sama menggunakan sum. Untuk shortcut jumlah provinsinya sama juga, saya menduplikat dari shortcut sebelumnya. Di bagian matriksnya di sini pilih yang provinsi. Di sini saya ubah dulu judulnya menjadi provinsi. Begitupun yang untuk kabupaten kota, saya juga menduplikat dari yang sebelumnya. Di sini saya ubah dulu judulnya.
Di bagian matriksnya pilih yang kabupaten atau kota. Jadi di sini sudah tampil semua scorecard-nya. Scorecard ini dipilih karena dapat menampilkan satu nilai utama secara ringkas dan mudah dilihat. Dengan menggunakan scorecard ini, pengguna dapat mengetahui total timbulan sampah harian, total timbulan sampah tahunan, jumlah provinsi, serta jumlah kabupaten atau kota secara cepat tanpa perlu Berdasarkan hasil scorecard ini, total timbulan sampah harian ini adalah 87.552,32 ton. Total timbulan sampah tahunannya yaitu 31.956 sekian ton. Dan jumlah provinsinya yaitu ada 35 provinsi dan kabupatennya ada 291 kabupaten atau kota. Selanjutnya, saya akan membuat grafik batang atau bar chart untuk menampilkan 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Langkah yang pertama yaitu klik tambah diagram, kemudian pilih diagram batang. Taruh di sini. Di bagian penyiapan ini, pada dimensi atau sumbu Y ini kita pilih yang kabupaten atau kota. Pada bagian matriks sumbu X ini, pilih timbulan sampah harian per tonnya, kemudian agresinya pilih yang sum. Kemudian di bagian display dimensi ini, kita pilih yang N teratas dan jumlah batangnya 10. Di sini saya akan menonaktifkan kelompok sisanya sebagai lainnya ini saya nonaktifkan. Kemudian di bagian urutkan ini dibuat yang pilih yang menurun. Nah, di sini saya edit dulu. Jadi jenis visualisasi yang saya gunakan ini adalah grafik batang atau bar chart, yang mana grafik batang ini dipilih karena dapat memudahkan pengguna dalam membandingkan jumlah timbulan sampah harian antara kabupaten atau kota. Jadi semakin panjang batang yang ditampilkan, maka semakin besar jumlah timbulan sampah harian pada wilayah tersebut. Nah, berdasarkan grafik yang ditampilkan ini, Kota Jakarta Timur ini menjadi peringkat tertinggi dari timbulan sampah hariannya, yaitu sebesar 2,5 ribu ton. Dan selanjutnya ada Kota Jakarta Barat, dan yang peringkat ketiga yaitu ada Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa beberapa wilayah ini memiliki timbulan sampah harian yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Jadi oleh karena itu, wilayah yang berada pada peringkat teratas ini dapat menjadi prioritas peningkatan pengangkutan atau pengelolaan serta pengurangan sampah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat diagram lingkaran atau pie chart untuk menampilkan kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Langkah yang pertama yaitu klik tambah diagram, kemudian pilih yang lingkaran. Dan di sini saya akan menambahkan judulnya terlebih dahulu. Di bagian penyiapan di dimensi, sini pilih yang provinsi. Kemudian pada bagian matriksnya pilih yang timbulan sampah tahunan. Agresinya kita pilih yang sum. Bagian display dimensinya pilih yang N teratas, jumlah barisnya yaitu 10 baris. Untuk bagian urutkannya ini pilih yang timbulan sampah tahunan, kemudian agresinya pilih yang sum. Jadi jenis visualisasi yang saya gunakan ini adalah pie chart atau diagram lingkaran. Jadi pie chart ini dipilih karena dapat menunjukkan
prosesi atau presentasi kontribusi masing-masing provinsi terhadap total timbulan sampahnya. Jadi semakin besar bagian lingkaran yang ditampilkan, maka semakin besar kontribusi timbulan sampah dari provinsi tersebut. Nah, berdasarkan diagram lingkaran ini, provinsi dengan kontribusi timbulan sampah terbesar yaitu adalah Jawa Tengah dengan Jawa Timur dengan persentasi 21,1%. Jadi dari hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi paling besar terhadap total timbulan sampah dibandingkan provinsi lainnya. Jadi oleh karena itu provinsi ini dapat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Selanjutnya saya akan membuat geomap untuk menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi. Langkah yang pertama yaitu klik tambah diagram, kemudian pilih diagram geografis. Kita taruh di sini. Pada bagian dimensi geografis ini pilih provinsi. Kemudian pada bagian matriks pilih timbulan sampah tahunan, kemudian agresinya pilih yang sum. Area zoom ini pilih yang Indonesia. Dan di sini saya akan menambahkan judulnya juga. Berdasarkan timbulan sampah, persebaran timbulan sampah berdasarkan provinsi. Jenis visualisasi yang digunakan ini adalah geomap atau peta geografis, yang mana geomap ini dipilih karena dapat menunjukkan persebaran timbulan sampah berdasarkan lokasi provinsi. Melalui perbedaan intensitas warna pada peta ini, pengguna dapat melihat wilayah yang memiliki jumlah timbulan sampah lebih tinggi maupun lebih rendah. Berdasarkan geomap yang ditampilkan ini, terlihat bahwa persebaran timbulan sampah tidak merata pada setiap provinsinya. Provinsi dengan warna yang lebih pekat menunjukkan jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan jumlah timbulan sampah yang lebih rendah. Pada pola tersebut menunjukkan bahwa timbulan sampah ini cenderung lebih besar pada beberapa wilayah tertentu. Oleh karena itu, wilayah dengan intensitas warna paling tinggi dapat menjadi prioritas dalam peningkatan fasilitas pengelolaan, pengangkutan, dan pengurangan sampah. Selanjutnya saya akan membuat tabel interaktif untuk menampilkan data secara lebih rinci. Yang pertama, klik tambah diagram, kemudian klik tabel ini. Kita taruh di sini. Pada bagian dimensi, di sini kita pilih yang provinsi, kemudian tambahkan dimensi lagi, pilih yang kabupaten kota. Kemudian pada bagian matriks yang pertama, pilih yang timbulan sampah harian, kemudian kita tambahkan matriks lagi, pilih yang timbulan sampah tahunan. Sini barisan per halamannya saya pilih yang 10 aja. Untuk bagian urutkan ini pilih yang timbulan sampah tahunan.
Jadi jenis visualisasi yang digunakan ini adalah tabel interaktif, yang mana tabel ini dipilih karena dapat menampilkan informasi secara rinci dan terstruktur. Pengguna juga dapat melihat nama provinsi, kabupaten atau kota, jumlah timbulan sampah harian, jumlah timbulan sampah tahunan dalam satu tampilan. Nah, berdasarkan tabel yang ditampilkan ini, data ini telah diurutkan dari jumlah timbulan sampah tahunan terbesar hingga timbulan sampah tahunan terkecil. Dengan tabel ini, pengguna dapat membandingkan nilai antar wilayah secara lebih rinci serta mengetahui kabupaten atau kota yang memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi. Selanjutnya, saya akan membuat calculate file untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan per kabupaten atau kota. Yang pertama, kita klik tambah diagram, kemudian pilih kartu skor yang total ini. Nah, pada bagian matriks ini, klik tambah total kalkulasi ini. Sini kita namain rata-rata timbulan sampah kemudian kita masukin rumusnya, dan terapkan. Jadi jenis visualisasi yang digunakan untuk menampilkan hasil calculate file ini yaitu adalah scorecard, yang mana scorecard ini dipilih karena hasil perhitungannya ini berupa satu nilai ringkasan sehingga dapat ditampilkan secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata timbulan sampah tahunan ini adalah sebesar 109.816,46 ton per kabupaten atau kota per tahunnya. Jadi nilai ini menggambarkan jumlah rata-rata sampah yang dihasilkan oleh setiap kabupaten atau kota dalam satu tahunnya. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan dashboard yang telah dibuat ini dapat diketahui bahwa jumlah timbulan sampah berbeda pada setiap provinsinya maupun kabupaten atau kotanya. Beberapa wilayah ini memiliki jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya melalui scorecard, grafik batang, pie chart, geomap, tabel interaktif, dan calculate file. Data ini dapat disajikan secara lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Dashboard ini dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam memilih wilayah dengan jumlah timbulan sampah tinggi serta mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dapat memprioritaskan wilayah dengan jumlah timbulan sampah tertinggi melalui peningkatan kapasitas pengangkutan dan pengolahan sampah. Selain itu, diperlukan peningkatan program pengurangan sampah seperti pemilihan sampah dari sumber, pengembangan bank sampah, kegiatan daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat. Evaluasi data juga perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan pengelolaan sampah dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayahnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.